Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta, dan pada video kali ini belajar bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS, akan memberikan video yang bermanfaat buat kalian semua. Pada video kali ini aku mau ngebahas tentang prediksi soal ICT atau Teknologi Informasi Komunikasi SKB Guru SD. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya dan aktifin loncengnya buat dapetin notifikasi video-video baru yang aku unggah di channelku. Tinggalin jejaknya dengan like dan komen ya. Thank you. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan tentang soal-soal ICT ya di sini ya. Aku udah nyiapin ada soal ICT, Teknologi Informasi Komunikasi. Nah, di sini poin utama yang nanti akan ditanyakan itu adalah tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan e-learning. Kemudian yang kedua, peralatan teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksanakannya e-learning. Yang ketiga, sebutkan karakteristik bahan pembelajaran yang mendukung terlaksananya e-learning. Ini untuk gambaran ya guys ya. Yang keempat, berikan gambaran secara singkat tentang belajar berbasis teknologi informasi komunikasi atau ICT based learning. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara e-learning model dan mobile learning model karena berbeda ya. Yang nomor 6, jelaskan manfaat yang dapat diperoleh bagi siswa dan guru dalam penerapan e-learning model. Yang ketujuh, sebutkan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan untuk e-learning. Yang kedelapan, persyaratan dan kualifikasi apa yang harus dipenuhi bagi seorang siswa dan guru supaya dapat melaksanakan e-learning. Yang kesembilan, jelaskan secara singkat kapan dan bagaimana e-learning itu ya. Yang ke-10, jelaskan secara singkat kapan dan bagaimana TIK digunakan untuk inquiry based learning. Yang ke-11, sebutkan fungsi dari web browser. 12, jelaskan apa yang dimaksud internet dan intranet. 13, uraikan langkah-langkah menggunakan search engine untuk mencari file dengan eksistensi PowerPoint. 14, jelaskan apa yang dimaksud CC atau BCC pada email. 15, jelaskan apa yang dimaksud dengan milis. Oke, kita akan membahas satu persatu ya dari soal-soal tersebut. Oke teman-teman, untuk nomor 1, e-learning itu adalah pembelajaran jarak jauh ya, atau bisa dikatakan distance learning, yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer atau internet bisa jadi. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik ya untuk face to face. Jadi intinya e-learning itu kita menggunakan pembelajaran berbasis internet ya. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau internet. Sebenarnya, materi e-learning tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Distribusi secara offline menggunakan CD, DVD ini juga termasuk pula dalam e-learning ya, jadi sama aja. Dalam hal ini, aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan didistribusikan melalui media CD atau DVD. Selanjutnya, pembelajar dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar di tempat manapun dia berada. Itu penjelasan untuk e-learning. Oke, sudah semakin paham ya apa itu yang dimaksud dengan e-learning? Ya. 2. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi itu bisa aja internet, intranet, dan ekstranet. Multimedia itu yang masuk adalah grafis, audio, video ya, sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara guru dan siswa. Untuk nomor 3, ini 1, berbasis komputer ya. Ada memuat informasi baru, menyatakan tujuan pembelajaran yang jelas. Peserta didik dapat mengetahui kemampuannya melalui latihan secara online.
Kemudian yang keempat ada umpan balik terhadap hasil penilaian. Selain itu juga harus memperhatikan kaidah materi pembelajaran ya. Jadi pengetahuan 11% melalui pendengaran, kemudian 83% melalui penglihatan ya. Kemampuan daya ingat 20% dari pendengaran dan 50% melalui penglihatan. Menarik, berkesan ya, karena harus di dalam e-learning itu ada variasi teks, warna, grafik dan sebagainya. Yang keempat kita juga mikirin biaya ya, atau efisiensinya gimana. Oke, yang nomor 4, pendidikan berbasis ICT itu ditandai dengan dimanfaatkannya banyak teknologi informasi ya. Salah satu bentuknya yang nyata adalah berkembangnya pembelajaran melalui e-learning atau online course. Tersedianya berbagai tools, opsi untuk synchronous dan synchronous learning membuat sekolah universitas tuh benar-benar bisa berinovasi. Oke, jadi di sini ada perbedaan ya antara the virtual nomor 5 ini ya, untuk jawaban nomor 5. The virtual learning ini sama the mobile learning ya. Kalau virtual online e-learning model itu kita satu web based course ya. Yang kedua computer mediated communication sama computer intelligence system. Kalau yang the mobile learning itu satu web based course, 2 mobile handphone mediated, dan 3 komputer intelligent. Intinya e-learning kita bisanya pakai komputer, kalau mobile learning kita pakainya handphone ya, perbedaan paling signifikan itu. Apa manfaat e-learning ya bagi peserta didik? Jelas banyak manfaatnya ya, sehingga teman-teman anak-anak itu bisa fleksibel dalam belajar, kapan saja bisa diulang-ulang ya. Kemudian fasilitas ini juga kalau mendukung nih benar-benar e-learning bisa diadakan di sekolah dan menguntungkan peserta didik ya, karena bisa menampung banyak orang, banyak anak juga. Bagi guru, manfaat pembelajaran elektronik itu juga meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Kemudian juga ada memungkinkan terjadinya interaksi di mana saja, kapan saja ya, menjangkau peserta didik yang luas, banyak anak, terus mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Biasanya kita pakai Google Drive ya yang besar untuk kita bisa upload, unggah, dan bisa unduh sesuai keinginan kita. Nomor 7, langkah-langkah konkret yang harus dilalui oleh guru dalam pengembangan bahan pembelajaran itu adalah mengidentifikasi bahan pelajaran yang akan disajikan setiap pertemuan. Jadi kita buat kerangka materi pembelajaran ya untuk setiap indikator. Itu juga bisa dalam bentuk PowerPoint, didukung gambar, video, animasi, itu lebih baik. Sorry. Nomor 8, kompetensi guru dalam pembelajaran. Ada 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki untuk menyelenggarakan model e-learning loh. Yang pertama, kemampuan untuk membuat desain instruksional sesuai dengan kaidah pedagogis. Yang kedua, penguasaan TIK ya, dan ini harus penting bagi teman-teman guru bisa ini ya. Kemudian di sini juga yang ketiga, penguasaan materi pembelajaran. Yang nomor 9, gunakan gambar, video, animasi yang sesuai dengan konteks dunia nyata ya. Yang ke-10, TIK digunakan untuk menunjukkan dan memberikan problem pertanyaan berhubungan dengan kasus-kasus dunia nyata. Yang nomor 11, tujuan utama dari web browser. Ini perlu Anda tahu ya. Apa itu web browser? Tujuannya untuk apa gitu ya. Itu untuk membawa sumber informasi kepada pengguna. Proses ini dimulai ketika kita masukkan pengguna ke URI ya. Biasanya namanya Uniform Result Identifier. Di sini kan ada tulisan kayak HTTP://2 gitu loh. Itu kita udah mulai ngetik di web browser, dan kita untuk awalan URI menentukan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang umum digunakan sebagian besar jenis URI itu dimulai dengan HTTP ya. Jadi untuk pengetahuan kita, mengidentifikasi sumber daya yang harus diambil selama, jadi HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi kayak semacam kode untuk kita masuk ke apa yang ingin kita cari ya. Misalkan di sini awalan web browser tidak dapat secara langsung menangani, sering diserahkan ke aplikasi lain ya. Sebagai contoh,
Mail to URI biasanya diteruskan ke pengguna default email dan berita ya. Dalam kasus HTTP, HTTPS, file dan lain-lain, sekali sumber daya telah diambil web browser akan menampilkannya. Jadi kalau Anda udah ngetik di web browser apa yang ingin Anda cari ya, baik itu video, audio, itu pasti akan muncul. Nomor 12, apa sih bedanya intranet, internet ya? Kalau intranet itu adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor. Ya, dengan aplikasi berbasis web teknologi seperti internet, tapi dia cakupannya lokal ya untuk perusahaan atau kantor. Beda dengan internet network atau biasa kita singkat internet ya, merupakan komunikasi jaringan komunikasi global menghubungkan seluruh komputer di dunia. Jadi bedanya intranet dengan internet itu. Jadi Anda biasa bilang internet itu singkatan dari interconnected network ya. Nomor 13, buka browser dan buka http /2 www.google.com. Pada kolom ketikkan kata kunci informasi yang ingin dicari. Jadi kita bisa nulis di Google Search ya, apa aja yang diketik di situ, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Nomor 14, apa sih, aku by the way sering banget dikirimin CC, BCC gitu ya. Harus tahu maknanya loh ya teman-teman. CC atau CC itu merupakan kependekan dari carbon copy. Ini mirip dengan istilah pertama di atas, bedanya terlihat kepada kesan kepada siapa email itu ditujukan dan kepada siapa salinan email ini juga akan dibaca. Penerima yang dituliskan dalam kolom to akan dapat melihat alamat email penerima dan begitu juga sebaliknya. Penggunaan seperti ini biasanya digunakan ketika ingin memberitahukan pihak lain ketika ingin mengirim email. Jadi tidak hanya untuk penerima satu orang saja, tapi kita mau CC ke teman-teman, biasanya seperti itu. Misalkan, saya ingin berkirim email kepada Pak Denny dan saya ingin pula ke Pak Budi, ya. Maka Pak Denny tahu bahwa email saya juga dikirim ke Pak Budi dan begitu juga sebaliknya. Jadi itu dengan kode CC. Beda lagi dengan BCC, kependekan dari blind carbon copy. Sedikit berbeda dengan CC, seperti dijelaskan di atas di sini, semua penerima yang dituliskan di bagian BCC tidak tahu kepada siapa saja email tersebut dikirimkan. Seolah-olah email tersebut dikirimkan satu persatu ke setiap penerima, padahal kita hanya mengirimkan satu kali. Maka kodenya yang kita tuliskan adalah BCC. Ya, padahal kita sekali tapi ke banyak orang gitu ya, tapi orang tersebut nggak tahu nih, ternyata hanya dikirim ke banyak orang, padahal seolah-olah cuma satu orang ya. Satu-satunya alamat email lain yang terlihat adalah alamat email pada kolom to. Untuk menghindari supaya tidak ada alamat lain yang terlihat, Anda bisa memasukkan alamat Anda sendiri pada kolom to, kemudian masukkan alamat email penerima lain pada kolom BCC. Itu perbedaannya guys. Nomor 15, tadi apa yang dimaksud milis ya? Nah, milis itu istilah ICT juga. Kita jangan ketinggalan informasi karena kita udah ada di zaman milenial ya. Milis itu adalah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasan. Secara sederhana nih, milis itu kayak semacam daftar alamat surat elektronik, surel, yang mempunyai kesukaan kepentingan yang sama. Saat seseorang mengirimkan surat yang kemudian dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar, penerima pesan memiliki kebebasan untuk membalas topik diskusi itu. Jadi, mailing list manager ya atau mail service itu adalah untuk istilah milis. Berdasarkan topik ini, milis ada bermacam-macam ya. Ada milis berbagai bidang, misalkan bidang teknologi informasi, agama, dan sebagainya. Penyedia layanan milis yang dikenal luas itu adalah yahoogroups.com atau googlegroups.com. Daftar untuk penggunaan milis dapat disebut sebagai daftar distribusi. Daftar dalam milis yang legal atau tidak bermuatan spam, individu dapat berlangganan berhenti berlangganan dengan sendirinya. Oke teman-teman, itu adalah tadi prediksi tentang soal ICT dan kita bahas kupas tuntas dari soal hingga jawabannya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.